Kedudukan as-sunnah dalam Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Pada video kali ini kita akan membahas kedudukan as-sunnah dalam Islam menurut manhaj salaf dengan dalil Al-Quran dan hadits syahih. Karena memahami sunnah dengan benar adalah kunci keselamatan agama. Pengertian as-sunnah menurut salaf. As-sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan manhaj hidup beliau. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "I'lam annal islam huwa sunnah, wa sunnatu hiyal islam." Artinya, ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Menurut salaf, tidak ada Islam tanpa sunnah. Dalam Islam, sunnah artinya jalan, kebiasaan atau praktik Nabi Muhammad SAW, mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifatnya, menjadi teladan utama setelah Al-Quran untuk memperjelas ajaran agama dan pedoman hidup muslim, meliputi ibadah yang dianjurkan, sunnah muakkadah, ghairu muakkadah, dan amalan sehari-hari. As-sunnah menurut istilah syariat adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan pada akhirnya menjadi tasyri', pensyariatan bagi umat Islam. As-sunnah menurut istilah ulama usyul fiqih adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, selain dari Al-Quran, perbuatan baik, kata, takrir, penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. As-sunnah menurut istilah ahli fiqih, fuqaha, adalah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi SAW, dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. As-sunnah sumber hukum wajib diikuti. Dalil Al-Quran wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini bersifat umum, mencakup semua perintah dan larangan Nabi SAW. Dalil hadits, alaikum bisunnati. Dalil hadits alaikum bisunnati, artinya, wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Hadis riwayat Abu Dawud syahih. Mengikuti sunnah bukan pilihan, tetapi kewajiban. Nabi SAW seorang yang ummi, alladzina yatabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, artinya, yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Ummi artinya, tidak bisa membaca dan menulis, namun membawa wahyu paling agung. Ini bukti bahwa Al-Quran dan Sunnah bukan hasil pemikiran manusia, tapi wahyu dari Allah. Nabi SAW maksum, terjaga dari kesalahan dalam agama, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, la akhadna minhu bil yamin. Artinya, seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan perkataan atas nama kami, pasti kami siksa dia. Quran Surah Al-Haqqah ayat 44-45. Ini menunjukkan Nabi SAW dijaga Allah dalam menyampaikan agama, maka sunnah beliau pasti benar dan aman diikuti. Perkataan Nabi SAW adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Artinya, dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ucapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Ayat ini mencakup akidah, hukum, ibadah, larangan dan perintah Nabi SAW. Menolak sunnah berarti menolak wahyu. Nabi SAW adalah uswatun hasanah, teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang terbaik bagi kalian. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Contoh, cara salat, berpakaian, bermuamalah, berakhlak. Mengikuti sunnah berarti meneladani Nabi secara nyata, bukan sekadar cinta lisan. Nabi adalah Al-Quran yang berjalan.
Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi SAW, beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Artinya, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengamalkan Al-Quran secara sempurna. Sunnah beliau adalah praktik hidup Al-Quran. Maka siapa yang ingin memahami Al-Quran, lihat sunnah Nabi SAW. Wajib mengikuti sunnah, haram menolaknya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Artinya, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Syahih. Ancaman menolak sunnah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya, barang siapa membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manhaj salaf dalam memahami sunnah. Salafus syalih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 1. Mendahulukan sunnah di atas akal. 2. Memahami sunnah sesuai pemahaman sahabat. 3. Menolak bid'ah walaupun niatnya baik. 4. Tidak mendahulukan pendapat tokoh di atas hadits syahih. Imam Malik rahimahullah berkata, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini, Rasulullah SAW. Pernyataan ini didukung imam mazhab lainnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi. Sunnah adalah pembeda kebenaran dan kesesatan. Dalil hadits golongan selamat. Sataftariqu ummati. Qal, ma ana alaihi wa ashabi. Artinya, umatku akan terpecah. Yang selamat adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. HR, Tirmidzi, Hasan. Ukuran keselamatan adalah kesesuaian dengan sunnah dan pemahaman sahabat, bukan mayoritas. Sunnah adalah penjelas Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, artinya, kami turunkan Al-Quran kepadamu, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Quran Surah An-Nahl, ayat 44. Makna penting, Allah sendiri yang menugaskan Nabi SAW menjelaskan Al-Quran melalui sunnah. Contoh nyata, syalat. Al-Quran memerintahkan salat, sunnah menjelaskan jumlah rakaat dan tata cara. Zakat. Al-Quran memerintahkan zakat, sunnah menjelaskan nisab dan kadarnya. Puasa. Al-Quran memerintahkan puasa, sunnah menjelaskan hal-hal yang membatalkannya. Tanpa sunnah, Al-Quran hanya perintah global tanpa praktik. Sunnah menetapkan hukum yang tidak dirinci Al-Quran. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Artinya, ingatlah, aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya, sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud, Syahih. Contoh hukum dari sunnah, haramnya keledai jina. Larangan menggabung wanita dengan bibinya dalam pernikahan. Hukuman-hukuman tertentu. Ini menunjukkan sunnah memiliki otoritas hukum. Mustahil mentaati Al-Quran tanpa sunnah. Man yuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Artinya, barang siapa menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah. Quran Surah An-Nisa, ayat 80. Allah mengaitkan ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepadanya. Mengaku mengikuti Al-Quran tapi menolak sunnah adalah kontradiksi, karena perintah Allah datang melalui Rasulnya. Pemahaman salaf. Memisahkan keduanya adalah kesesatan. Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, As-sunnatu qadiyatun 'alal kitab. Sunnah menjadi penjelas dan penentu makna Al-Quran. Imam Ahmad rahimahullah berkata, siapa yang menolak hadits Rasulullah SAW, maka ia berada di tepi kehancuran. Salaf sepakat, Al-Quran dan Sunnah satu paket wahyu. Bahaya memisahkan Al-Quran dan Sunnah. Jika Sunnah ditolak, syalat tidak jelas, ibadah jadi bid'ah, agama ditafsirkan sesuka akal. Setiap orang membuat Islam versi sendiri. Nabi SAW bersabda, Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Artinya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya. Hadis riwayat Malik, Hasan. Mengapa Al-Quran dan Sunnah harus dipahami menurut pemahaman sahabat? 1. Karena mereka generasi terbaik yang diridhoi
Surat At-Taubah ayat 100. وَلَلسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ لِلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, dari golongan muhajirin dan ansyar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini menegaskan bahwa mengikuti jejak para sahabat adalah jalan lurus untuk meraih keridhaan Allah. 2. Generasi terbaik umat Islam. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Kemudian, akan datang setelah mereka suatu kaum yang kesaksiannya mendahului sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului kesaksian mereka. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Bukhari dan Muslim. 3 golongan selamat. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada Bani Israel, persis seperti sejajarnya sandal dengan sandal, sangat mirip. Sampai-sampai jika di antara mereka ada yang menzinai ibunya secara terang-terangan, niscaya di umatku ada yang melakukan itu. Dan sungguh Bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1 golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan para sahabatku, yaitu orang yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Golongan ini ana wa ashabi, aku dan para sahabatku, yang disebut Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, adalah mereka yang konsisten mengikuti petunjuk asli dari Nabi dan para sahabatnya, bukan ajaran yang dibuat-buat atau menyimpang dari prinsip-prinsip dasar agama. Mereka juga saksi hidup bagaimana Rasulullah SAW beribadah, bermuamalah dan lainnya. Selain itu, mereka langsung belajar dari Nabi SAW. Mereka menyaksikan turunnya wahyu, tahu sebab turunnya ayat, memahami maksud Nabi SAW secara langsung. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan, falyastanna biman qad mata." Artinya, barang siapa ingin mengikuti jalan, maka ikutilah jalan orang-orang yang telah wafat, para sahabat. Contoh nyata penyimpangan tanpa pemahaman. Sahabat Khawarij rajin ibadah hafal Al-Quran, tapi salah memahami ayat Nabi SAW bersabda, "Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum." Artinya, mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masalah mereka bukan kurang dalil, tapi salah pemahaman. Masalah mereka bukan kurang dalil, tapi salah pemahaman. Akibatnya gampang sekali menghalalkan darah sesama Muslim, membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, mudah mengkafirkan teroris dan sebagainya. Contoh hujah, memahami Al-Quran dan Sunnah, harus menurut pemahaman sahabat, 1 dalil kasus. Makna dhulmun, zalim. Ayat Al-Quran, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan petunjuk. Quran Surah Al-An'am, ayat 82. Para sahabat tidak menafsirkan ayat ini dengan akal mereka sendiri, tetapi langsung bertanya kepada Nabi SAW. Qala, "Laisa huwa kama tadhunnuna, innama huwa syirku." Artinya, bukan seperti yang kalian sangka. Yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, "Inna syirka la dhulmun azim." Artinya, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Quran Surah Luqman, ayat 13. Ini tafsir Quran dengan Quran, melalui penjelasan Nabi SAW, lalu dipahami dan diamalkan para sahabat.
Hujah 2, benang putih dan benang hitam. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 187. Ayat, Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kesalahan pemahaman sahabat, an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala, Akhadhtu iqalaini abyada wa aswada, faja'altuhuma tahta wisadati. Artinya, aku meletakkan dua tali, putih dan hitam, di bawah bantalku. Hadis riwayat Bukhari. Hujah 3, Ibnu Mas'ud membantah, zikir berjamaah bid'ah. Kisah Masjid Kufah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat sekelompok orang berzikir berjamaah dengan batu. Qala, Uddu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Hitunglah dosa-dosa kalian, aku jamin tidak akan hilang kebaikan kalian. Mereka berzikir, tapi caranya tidak pernah dilakukan Nabi SAW dan sahabat. Ini hujah sahabat dalam menolak bid'ah, walau niatnya baik. Kesimpulannya, sunnah adalah wahyu. Sunnah adalah jalan keselamatan. Sunnah adalah manhaj salaf. Sunnah adalah Al-Quran yang hidup. Dan jalan menuju keselamatan adalah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis menurut pemahaman sahabat, salafus soleh. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan karuniakan kami untuk mengikutinya. Allahumma ahyina ala sunnati wa amitna alaiha. Ya Allah, hidupkan kami di atas sunnah dan wafatkan kami di atasnya. Allahumma ij'alna ala fahmi sahabati was salafis salih. Artinya, Ya Allah, jadikan kami di atas pemahaman para sahabat dan salaf yang syalih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.